Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan topik gambar Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa supaya Tuhan kami boleh dituntun oleh firman-Mu untuk mengerti gambar Allah. Kami ya Tuhan dan Kristus juga yang memimpin kami ya Tuhan, untuk mengikuti ya Tuhan, menuruti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Dan Engkau tidak pernah gagal dalam kehidupan kami dan rencana-Mu terutama ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berbicara bagi kami saat ini, dan kami meminta ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saat kita mendengar judul khotbah ini, atau hari ini tentunya kita akan berpikir tentang manusia yang diciptakan segambar dan serupa Allah. Apa maksudnya bagi kita saat ini dan penggenapannya di tengah kita? Yang pertama-tama, gambar Allah bagi kita. Pada mulanya Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Frasa gambar dan rupa tidak menerangkan dua hal yang berbeda, namun kesatuan representasi Allah dalam relasi dan karakter ilahi untuk berkuasa dan memerintah. Manusia diciptakan segambar Allah, berarti manusia diciptakan untuk merepresentasi karakter Allah. Ada 4 karakter Allah yang melekat sebagai atribut secara moral, yaitu kekudusan, keadilan, kebaikan, dan kasih. Kekudusan berarti memisahkan diri dari segala kedagingan dan hidup yang menduakan Allah dengan apapun juga. Keadilan berarti kewajiban untuk melakukan hal yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat membedakan apa yang secara moral benar, yang karenanya kita mengambil penilaian dan keputusan berdasarkan standar moral itu dengan atau dalam anugerah dan kasih. Kebaikan dan kasih merupakan dua kata yang mau tidak mau hanya dapat diwujudkan dalam kerendahan dan pengorbanan. Hal menarik ini jika memperhatikan salah satu hukum Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 7 yang berbunyi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ayat ini menunjukkan tentang nama Tuhan, bukan sebatas menyebut namanya saja. Tetapi di sini bicara juga tentang gambar Allah. Nama Tuhan di sini menunjukkan bahwa Anda dan saya tidak boleh mewakili karakter Allah yang palsu. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 kita melihat bahwa ketika dikatakan Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, sebenarnya dikatakan bahwa Tuhan telah menempatkan dalam diri kita representasi dari dirinya sendiri. Representasi ini merujuk pada nama atau karakter Tuhan. Dan karakter inilah yang harus kita tampilkan kepada orang lain. Namun jika kita keliru merepresentasikan karakter itu, dengan kata lain menjalani hidup yang bertentangan dengan karakter Tuhan, maka kita melanggar perintah ini. Kita membawa nama Tuhan untuk dipermalukan oleh perilaku diri kita. Ingatlah, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti Anda dan saya perlu secara terus-menerus merepresentasi karakter Allah. Ada pemikiran yang menarik paralel antara gambar Allah dan dalam Kejadian dengan gambar raja-raja di dunia kuno atau di Israel kuno. Waktu itu penguasa tidak bisa berada di mana-mana sekaligus untuk menyatakan dirinya. Jadi mereka akan mendirikan monumen atau patung diri sendiri atau pemimpin itu di seluruh kerajaan mereka. Gambar ini memberitahu semua orang bahwa daerah kekuasaan raja itu meluas dimanapun tempat yang gambarnya atau patung itu ditemui. Jenis gambar lain di dunia kuno adalah berhala. Suatu objek fisik yang mewakili dewa, dewi,
tertentu di dalam kuil. Berhala tidak dianggap sebagai dewa-dewi itu sendiri. Itu adalah patung yang memberitahu bahwa kepada Anda bahwa dewa-dewi itu berada dalam kehadiran yang misterius di suatu tempat. Patung raja dan dewa-dewi itu membantu kita memahami apa artinya manusia diciptakan menurut gambar Allah. Yakni bahwa manusia ditempatkan dalam dunia ini sebagai wakilnya. Perbedaan manusia dengan patung itu jelas. Manusia memiliki hubungan dengan Allah yang sejati. Tidak seperti patung yang tidak hidup. Manusia bukan patung yang bisa diperlakukan semaunya oleh pemiliknya, melainkan manusia memiliki kehendak bebas untuk merespon melakukan perintah Tuhan. Manusia berelasi dengan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Kedua kata berkuasa dan memerintah untuk manusia mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan berkaitan dengan kedudukan. Kedudukan yang diberikan Allah ini melebihi ciptaan lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa manusia diberi tugas untuk mencari tahu apa saja fungsi dan manfaat dari setiap ciptaan. Tuhan dan ingin supaya kita dapat mengerti, menguasai, dan juga mempergunakan ciptaan Dia dalam rangka pemeliharaan dan kreasi manusia yang timbul di dalamnya. Dan ini merupakan bagian daripada mandat budaya. Namun bukan saja mandat budaya, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan karena itu harus menyingkirkan semua kepercayaan-kepercayaan dunia ini terhadap konsep penciptaan yang dibuat oleh pikiran manusia dengan mitosnya. Lalu kembali melihat makna penciptaan sesungguhnya yang dilakukan oleh Allah. Ini berarti beragam ilmu pengetahuan yang muncul dan mereka yang mencari sumber segala sesuatu yang diciptakan akan menemukan siapa Allah yang menciptakan itu. Kita membaca di teks ini bahwa manusia, yaitu kita semua, memiliki kuasa. Kata kerja kuasa dalam bahasa aslinya terkait dengan kata lain yang memiliki arti turun, pergi ke bawah, merantau dan menyebar. Kata kerja ini secara harafiah berarti memerintah dengan turun dan berjalan di antara subjek ciptaan lainnya sebagai sederajat. Saat mempersiapkan bahan ini atau khotbah ini, saya kagum sekaligus terkejut dengan kata ini. Karena selama ini kata berkuasa seperti menjadi milik kita. Berkuasa buat kita adalah sesuatu yang kita putuskan sendiri dan lakukan sendiri. Berkuasa juga bisa direpresentasikan oleh kekuatan kelompok atau golongan tertentu yang bergerak dengan mengatasnamakan Tuhan. Ternyata hal itu salah besar. Berkuasa seharusnya membuat kita turun, pergi. Ya, turun, pergi, dan bukan mencari kedudukan, tetapi menjadi berkat bagi ciptaan lainnya. Turun, pergi ke bawah, merantau, menyebar. Melalui penyingkapan arti kata ini, rada, maka berkuasa membuat kita tidak lagi mengejar kekuasaan, tidak mencari kedudukan dan melakukan hal-hal yang menjadikan kita memiliki kendali sedemikian rupa. Berkuasa adalah jika kita turun ke bawah. Berkuasa adalah ketika kita menaruh pikiran dan perasaan kita terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, turun ke bawah. Di dalam keadaan sebagai manusia itu, kita tahu bahwa Yesus merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kita bisa melihat berbeda arti kuasa di sini. Karena
itu tidaklah mengherankan saat Tuhan selesai menciptakan dan dinyatakannya bahwa semuanya itu baik. Alasannya, karena sebagai ciptaannya yang sempurna, maka manusia mendapat kuasa dari Tuhan untuk membuat kita bisa melakukan hal-hal terhadap ciptaan lainnya berdasarkan fungsinya. Jangan sampai saat kita belum tahu fungsinya dari ciptaan-ciptaan Tuhan itu, tetapi kita sudah mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan dan faktor ekonomi. Kemudian ketika alam menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang di laut dan darat menurut jenisnya itu, menegaskan bahwa ciptaan lainnya juga adalah subjek menurut jenisnya. Ya, subjek perhatian, bukan hanya objek penelitian kita. Karena masing-masing diciptakan menurut jenisnya. Ketika kita membaca kata berkuasa, di dalam bacaan seharusnya kita menyadari kesalahan kita selama ini. Kita saat ini mempunyai perspektif baru dalam makna kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa melalui berkuasa itu ada tanggung jawab yang membuat kita turun ke bawah, melihat berbagai fungsi ciptaan Tuhan. Atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita tahu bahwa kuasa membawa kita menyebarkan benih yang baik ke segala penjuru. Sehingga banyak orang mengenal Dia sebagai penciptanya. Sehingga melalui ciptaan yang kita pelihara, orang mengenal Tuhan. Kita bukan sekedar aktivis lingkungan hidup, tapi kita menjadi saksi Sang Pencipta. Saksi Kristus melalui mandat budaya. Kita tidak dapat memisahkan antara mandat budaya dengan Pencipta dan Kristus yang mengajarkan kita begitu dalam untuk turun dan ke bawah menjadi hamba, melayani, menyebar, dan menjadi saksi. Itu sudah ada sejak Allah menciptakan kita sebagai gambar dan rupa. Firman Tuhan juga berkata, Allah memberkati mereka. Ada dua makna. Yang pertama adalah kata kerja ini atau kata kerja yang disebut barak berarti berlutut. Seperti yang terlihat dalam Kejadian 24 ayat 11. Dalam bahasa Inggrisnya kneel down. Dan ditulis dalam bentuk yang memperkuat kata ini untuk menunjukkan satu rasa hormat. Seperti yang terlihat dalam Kejadian pasal 12 ayat 2. Ketika Tuhan memberkati Abraham. Yang itu berarti sebuah hadiah atau persembahan. Di sini kita bisa melihat makna konkretnya. Bahwa maksudnya untuk memberikan hadiah kepada orang lain sambil berlutut untuk menghormati. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika Tuhan memberkati itu dimaksudkan bahwa Tuhan sedang memberikan persembahan sambil berlutut. Memberikan dirinya, memberikan persembahannya untuk kita sebagai hambanya. Berarti respon kita harusnya lebih rendah lagi. Sekarang bayangkan Tuhan memberkati kita. Yang berarti Ia memberikan hadiah kepada kita atau orang lain sambil berlutut untuk menghormati. Kita bayangkan lagi. Bayangkan jika Tuhan memberikan sesuatu yang berharga pada kita. Yang pertama kita sadari bahwa Tuhan begitu merendahkan dirinya untuk memberkati kita. Kerendahan hati yang tidak mungkin dimiliki oleh siapapun selain Tuhan. Dan seharusnya kita yang diciptakan segambar dan rupa juga memilikinya. Sikap Tuhan itu menunjukkan kepada kita apa dan siapa itu hamba. Kalau kita begitu sulit merendahkan diri kita di hadapan Tuhan bersama, maka kita tidak lagi mengikuti apa yang menjadi gambar dan rupa Allah itu. Kita suka sok tahu dan merasa tahu bahwa kalau Tuhan memberkati kita, maka kita sudah merasa sombong. Kita menjadi besar kepala. Kita menceritakan kepada orang-orang bagaimana Tuhan memberkati kita. Padahal Tuhan ketika memberkati tidak melakukan hal itu. Dia menggambarkan sebuah kerendahan hati yang begitu kuat. Yang kedua, Tuhan memberkati yang berarti Ia memberikan sesuatu yang berharga kepada kita.
Menurut Anda, itu apa? Dan siapa? Itu adalah dirinya. Dan dalam rencana keselamatannya adalah Yesus Kristus. Betapa malunya kita melihat Tuhan yang berlutut untuk memberkati kita, lalu kita mendongak. Kalau bisa ketika Tuhan berlutut memberkati kita, maka kita pun berlutut sampai muka kita ke tanah, dibenamkan di sana. Karena kita tidak layak menerima semua berkat-Nya. Tapi sering terjadi setelah Yesus mati di kayu salib, di mana Allah memberikan yang paling berharga, kita malah sulit merendahkan diri kita untuk menjangkau sesama. Sementara Paulus mau menjadi apapun, menjadi siapapun untuk menjangkau orang lain. Kita terkungkung dengan status, posisi, ataupun kedudukan, dan segala atribut duniawi yang kita miliki. Kita pikir semua itu berasal dari kemampuan kita. Kita disarankan untuk kembali menerima berkat Tuhan dengan sikap yang rendah hati. Dan berkata, "Hamba-Mu akan melakukan segala perintah-Mu." Apa yang Tuhan berikan semuanya kembali dipergunakan untuk Tuhan. Jangan ada sedikit pun usaha untuk membanggakan diri. Disitulah gambar Allah bagi kita. Bahkan sampai saat ini. Dan itu adalah rencana awal di mana Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa Allah. Yang kedua, kejatuhan dan gambar Allah yang menjadi manusia. Ibrani pasal 2 ayat 5-9 dan Mazmur 8 dalam bacaan kita. Pada bagian pertama, kita sudah belajar hal yang ideal tentang manusia yang diciptakan menurut gambaran Allah. Namun kenyataannya bahwa manusia memberontak kepada Allah. Seperti iblis, manusia juga ingin menjadi Allah. Kebutuhan, kedudukan, dan kuasa menjadi target manusia sejak kejatuhannya sampai sekarang. Gambar Allah itu, yakni manusia, bukan hanya rusak, tapi juga merusak ciptaan lainnya. Manusia tidak lagi memiliki gambaran moral akan kekudusan, keadilan, kebaikan, dan kasih Allah. Karena manusia ingin menjadi yang tertinggi, terbesar, terkuat, terkaya, terhebat, terpandang, terindah, terbagus secara fisik, terhormat, terbaik. Yaitu semua yang dimiliki oleh iblis dan ditawarkan kepada Yesus. Kita mau ambil itu semua. Itu sebabnya representasi Allah digantikan oleh Yesus. Bukan sebagai ciptaan Allah yang menjadi manusia atau hanya sebagai manusia, tetapi Allah sendiri yang hadir bagi kita. Agar mengembalikan apa yang menjadi titik pencapaian manusia dan iblis yang mau tertinggi itu. Kita tahu bahwa manusia diciptakan menguasai ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, seluruh bumi, dan segala binatang melata di bumi. Malaikat disebutkan adalah pelayan manusia di bawah perintah Allah. Namun, manusia ingin mengungguli Allah, sehingga Allah melakukan pembalikan yang sangat ekstrim dengan menjadikan Yesus untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Bahkan Yesus sempat meletakkan dirinya lebih rendah dari binatang ketika ia mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apakah bisa kita bayangkan kerendahan Yesus dibandingkan dengan sifat iblis dan juga manusia yang mencari dan mengejar untuk mendapatkan posisi yang tertinggi? Manusia mencari hormat dan kepentingan diri sendiri, diganti Yesus yang membawa seluruh penghormatan dan persembahan hidupnya kepada Allah untuk menyelamatkan manusia. Penulis teks hari ini dalam Ibrani mengambil dari Mazmur pasal 8 ayat 4-6, di mana Daud merujuk pada kejadian pada pasal 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa sekalipun manusia dibuat
kurang dari Allah, namun juga dijadikan penguasa atas dunia. Mazmur 8 ayat 4 dan ayat 5. Sebuah kekuasaan yang sekarang dijalankan melalui raja keturunan Daud. Penulis Ibrani menafsirkan teks ini pada akhirnya menunjuk ke arah pembawa gambar image of God yang ideal dan keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus, Mesias. Gambaran ini mengingatkan kita akan tulisan Paulus yang menyebutkan Kristus sebagai Adam terakhir, manusia pertama dari ciptaan baru. Adam yang pertama gagal menjalani tugas membawa gambar Allah. Tetapi Adam yang terakhir, yaitu Tuhan Yesus Kristus, telah berhasil. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan telah menciptakan dan memberikan yang terbaik buat kita, tapi kita masih mencari hal yang lain di dunia ini, yang kita anggap sebagai hal-hal yang terbaik buat diri kita. Padahal Tuhan telah memberikan dirinya bagi kita dan memberi teladan dalam ketaatan dan kerendahan untuk mati di kayu salib. Kok kita masih saja tega berlomba-lomba untuk mengungguli Tuhan dengan cara kita selalu berusaha mengungguli orang lain di dalam keluarga, dalam hubungan bersaudara, dalam masyarakat, dalam perusahaan, dalam organisasi, dalam gereja, komunitas Kristen. Hari ini kita dibawa kepada kerendahan Yesus yang mati untuk menyelamatkan kita. Kita diajak untuk menjadi serupa dengan Kristus, sekalipun kita tidak menjadi yang terhebat. Kita tidak menjadi jengkel dan cemburu seperti para ahli Taurat kepada Yesus saat ia melakukan perbuatannya di tengah orang banyak dan di dalam bait Allah. Kita menempatkan keberhargaan diri bukan pada diri kita dan apa yang orang lain berikan dan katakan kepada kita. Kita menempatkannya pada Tuhan karena Ia yang membuat kita berharga. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Dan Yesus, Allah yang memberkati kita dan bahkan mengorbankan dirinya bagi kita. Kita menempatkan Tuhan pada penghormatan yang setinggi-tingginya. Maukah kita mau melakukannya mulai hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa. Inilah kami ya Tuhan, gambar Allah. Gambar yang sudah ternoda ini ya Tuhan. Pulihkan melalui kuasa Roh Kudus-Mu dan melalui firman-Mu yang mengarahkan kami ya Tuhan. Tentang bagaimana ya Tuhan, kami adalah representasi diri-Mu. Supaya kami ya Tuhan melalui Yesus Kristus dan pekerjaan Roh Kudus dan firman-Mu terus-menerus diperbaharui, memiliki sifat-sifat karakter Allah di dalam hidup kami. Sehingga kami ya Tuhan begitu taat ya Tuhan padamu, menuruti firman-Mu di dalam kerendahan. Untuk kami tidak saja berdiam diri, tapi kami pergi, keluar, menyebar. Dan bukan saja memelihara ciptaan-Mu yang lainnya, tetapi juga menyatakan kasih-Mu bagi siapapun juga. Terutama di saat pandemi ini Tuhan. Mampukan kami bahwa orang-orang di sekitar kami juga diciptakan menurut gambar-Mu untuk kami ya Tuhan menyatakan citra ini ya Tuhan kepada mereka. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.